Kita jangan pernah menjadikan petani itu objek. Tetap jadikan petani itu adalah subjek. Tadi kita sudah ini, Pak. Iya, sekali lagi Pak Ilhan saya sampaikan bahwa di Indonesia ini banyak sekali mafia. Jangan bicara begitu, Pak. Pak, bisa di stop wawancara nih, Pak. Jangan bicara. Acara ngabuburit bersama Jack Tumewan diisi dengan diskusi yang menarik terkait peranan Koperasi Jasa Digital Indonesia untuk kemajuan bangsa Indonesia. Selebihnya kami membahas terkait perlunya stabilisasi harga sembako menjelang Hari Raya Idul Fitri, serta perlunya peranan pemerintahan untuk memangkas dugaan adanya mafia dalam jalur-jalur pertanian. Pak Jack, kereta api berjalan lancar sampai ke tujuan dengan kecepatan di atas 100 km per jam. Itu kita tidak melupakan bahwa ada PPKA, ada petugas-petugas kereta api yang mengatur jalannya kereta api. Sama seperti halnya bangsa dan negara kita. Ada yang mengatur di balik lajunya perekonomian yang berada di negara ini. Begitupun kita. Saya sebagai Sekretaris Jenderal Pemuda Indonesia sangat mengapresiasi kepada para leader-leader tokoh-tokoh bangsa yang sampai hari ini bisa mempercepat banyak hal. Dan Pak Jack Tumewan ini adalah salah satu inisiator di Koperasi Digital Indonesia. Maka dari itu, saya ingin sepatah dua patah kata Pak Jack Tumewan sebagai inisiator dari Koperasi Digital Indonesia untuk menyampaikan kepada generasi muda apa dan bagaimana rencana ke depan dari KDI sendiri untuk menyikapi Hari Raya tentang beras ini ya, tentang beras, daging dan lain-lain. Gimana Pak Jack? Silakan lihat. Jadi gini Pak, yang kita perlu sampaikan sebagai pelaku-pelaku UKM dan pelaku-pelaku daripada digital, kami sampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi kemarin tentang beras itu sudah tuntas, tapi keburu turun harganya Pak, keburu turun. Jadi kasihan juga ya para petani, tapi semoga pemerintah bisa mengatasi ini. Kedua, cabai sempat naik sampai 150.000, ngeri kali Pak. Ngeri sekali. Jadi mudah-mudahan dengan stabilisasi ini dia teman-teman dari Muslim menghadapi Lebaran bisa dengan tenang dan semua bisa menikmati itu gitu. Bentar, saya mau tanya, Pak Jack punya stok beras banyak KDI atau punya jaringan di bawah banyak? Ya banyak sekali karena kemarin kita kerjasama dengan para penggiling dari Kerawang dan Jawa Barat, Jawa Timur. Sekaligus kemarin MOU dengan Tani Karya Indonesia. Mereka sudah siapkan semua. Jadi kita di sekarang banyak stoknya. Cuma harganya itu kalau dibeli orang lain terlalu di bawah gitu karena katanya masa panen, tapi bukan itu masalahnya. Harga dari Bulog sendiri itu yang ini 8.300 Pak. Undang-undang peraturannya 8.300 itu harga beras. Ya, harga beras yang bagaimana dulu? Kan ada beras yang 6.000, ada yang 10.000, ada 12.000. Jadi kita mesti tahu dulu Pak, yang disebut Bulog ini jangan sampai harga dari Bulog katanya 283 tapi ternyata mintanya premium. Nggak ketemu itu Pak, nggak ketemu. Jadi kita mesti sama-sama dengan Bulog harus ngerti juga gitu. Kan di Bulog itu banyak sekali permainan Pak. Stop, jangan bahas itu Pak Jack. Maju lagi gitu. Jangan bicara soal permainan. Sama seperti halnya kereta yang lewat. Ada yang mengatur di belakangnya, kan tadi kita sudah ini Pak. Iya, sekali lagi Pak Ilhan saya sampaikan bahwa di Indonesia ini banyak sekali mafia. Jangan bicara begitu Pak. Pak, bisa di stop wawancara nih Pak, jangan bicara begitu. Begini Pak Ilhan, kita ini pelaku Pak, bukan di pinggir jalan, bukan yang pengamat, hanya cuma tengok. Kita pelaku turun di lapangan Pak. Bapak lihat sendiri kan, Bapak pernah ikut dengan kita lihat di lapangan. Bagaimana susah banget tuh mau tembus itu. Padahal kan cuma tinggal sebentar, oke jalan, cair jalan. Tapi prosedurnya tidak mudah, tidak semudah apa dibayangkan orang. Nah itu yang mungkin yang lagi diatur oleh Pak Jokowi supaya dipergampang lah, bukan jangan dipersulit gitu. Karena apa yang disampaikan selama ini banyak sekali aturan-aturan yang, aduh. Dari Tani Karya sendiri kami sahabat para petani dan kita akan bantu petani untuk menjualkan hasil taninya. Kami Tani Karya bukan lembaga keuangan untuk pembiayaan, bukan. Tani Karya hanya membantu petani untuk menjualkan hasil taninya. Makanya ketika kita berdiri dengan Koperasi Jasa Digital Indonesia, saya yakin ini akan menjadi kombinasi yang sangat baik tentunya. Nah coba Pak Jack udah bicara banyak permainan, banyak mafia, saya jadi bingung Pak. Apa yang sebetulnya harus dilakukan Pak Jack? Silakan. Saya bilang tadi, kalau Pak kepala Bulog itu mungkin nggak tahu. Tapi kalau coba sekali-sekali dia datang diam-diam,
cek kebenaran. Bunyi itu barang. Karena kita kan di lapangan. Kelihatannya harga 8.300 atau 8.100. Tapi yang dia minta itu yang kualitas 10.000. Nggak ketemu. Kalau dia minta yang banyak sekali mau jual petani, bisa sampai ke situ dan untung. Tapi yang diminta kriteria itu jenis apa yang diminta. Kalau minta seperti panen-panen wangi 13.000 Pak, nggak nyampe itu. Jadi pola untuk menanam sendiri itu masih masuk program nggak di KDI? Masih, justru dengan adanya MOU dengan Tani Karya dalam waktu dekat ini semoga setelah pandemi ya kita akan buka percontohan-percontohan untuk membuktikan ke petani bahwa misalnya sekarang satu hektar bisa dapat 3-4 sampai 5 ton, bisa mencapai 11 ton ke depan. Mudah-mudahan itu bisa meningkatkan taraf hidup petani. Ya. Tapi ujungnya tetap kita berdayakan masyarakat, berdayakan ekonomi kerakyatan dengan kita jangan pernah menjadikan petani itu objek. Ya. Tetap jadikan petani itu adalah subjek. Ya. Jadi sekali lagi kami sudah beberapa kali MOU baik dari perikanan, pertanian untuk mengembangkan itu supaya teman-teman dari pelaku UKM itu bisa melaksanakan itu dengan baik. Tidak ada banyak permainan. Kemudian kedua, kami juga sudah jajaki untuk bisa diekspor. Kalau tidak mampu di sini bisa kita ekspor ke Malaysia, ke Cina, ke Korea agar bisa mempertahankan stabilisasi harga. Apa yang diekspor Pak Jack? Apa yang diekspor? Yang kita ekspor itu ada porang. Kemarin kita MOU porang kita kemarin. Ada juga jengke, ada pala. Diminta. Pak Jack, ini kebanggaan Indonesia. Dadah Pak Jack. Ya. Jadi ekspor apa? Tadi porang, yang banyak di teman-teman porang. Kedua, vanila. Baru ketiga ada jengke juga. Nah, keempat itu kemarin ada berbicara dengan teman-teman itu pelaku dari Jambi itu supaya mereka bisa menjual karena menjual hasil pertanian dan perikanan enggak mumpuni gitu. Ini ekspor semua ya? Ekspor semua. Wow. Apalagi saya sudah MOU dengan teman-teman dari Cina untuk ekspor ke sana, Pak. Ekspor ke Cina? Iya, mereka siap menerima dengan harga yang bagus. Sekali lagi, ini closing statement hari ini dari saya. Terus ikutin channel Pemimpin Masa Depan. Ada Pak Jack Tumewa dan saya. Dan semoga dengan apa yang ditampilkan ini menjadi baik untuk beberapa pihak dan semua pihak. Terutama untuk pihak-pihak masyarakat petani Indonesia. Pak Jack, minta 1 menit statement. Silakan melihat ke kamera biar petani-petani nanti akan lihat. Ya sekali lagi kami sebagai pelaku-pelaku UKM ingin membantu semua teman-teman di seluruh Indonesia karena kami sudah berada di Aceh sampai di Papua, sudah ada di sana semua. Kami berharap dengan terbukanya kita punya digital sendiri Pak, baru launching kemarin dan sebentar akan di-launching oleh kita punya Dewan Pembina. Semoga ini bisa dimanfaatkan untuk karena sekarang begini Pak Ilhan, banyak sekali setelah panen mereka tidak tahu mau jual kemana. Contohnya kemarin misalnya telur sampai dibuang-buang. Kedua, bawang merah di Brebes. Kenapa dibuang? Semestinya pemerintah mesti tahu sebelum dia panen, dia sudah mesti bicarakan ini supaya dia pada saat dia panen harganya turun dan dimainkan oleh tengkulak. Jadi mereka bisa atur itu, jangan sampai semua. Contohnya beberapa tempat macam kedelai pada saat semua sudah ditunjuk gula, semua ditunjuk pemerintah. Tapi kenapa tiba-tiba barang itu nggak ada? Kenapa tiba-tiba pada saat Lebaran naik, Natalan naik? Kenapa? Bapak nanya siapa ini? Hah? Bapak nanya ke siapa? Ya, semoga ini didengar oleh Pak Jokowi gitu loh. Kita sampaikan ini supaya jangan sampai hanya dimanipulasi oleh teman-teman para konglomerat yang bermain di ranah ini, di perdagangan ini, baik dia gula, beras dan daging. Setelah itu juga tempe. Kan tempe bukan kedelai. Sekarang juga susah Pak. Tempe sudah naik melambung, padahal itu makanan rakyat. Semestinya mesti ditopang jauh-jauh sebelumnya, jangan sampai sudah ditunjuk orang, misalnya gula contohnya, ditunjuk 11 perusahaan, tapi kenapa masih bisa naik begitu? Itu dia betul. Bingung, pada saat dicari nggak ada, disimpan. Semestinya kalau disimpan begitu, pemerintah mesti lihat. Tangkap orang-orang itu, jangan ikut bermain gitu. Tangkap orang-orang itu, masukin ke kereta sampai Cikarang. Jangan ikut bermain gitu loh. Oke Pak Jack. Terima kasih atas waktunya Pak Jack. Kita akan pamit dulu. Sini Pak Jack.
Ya, buat teman-teman dimanapun berada, terima kasih sudah menyaksikan Pemimpin Masa Depan YouTube channel. Semoga hal-hal positif yang bisa kami sampaikan ini ada hal-hal positif yang bisa teman-teman ambil di sana. Saya terima kasih.